Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Astia Dika, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Anak muda peduli Dieng. Kisah Musa, anak berusia 14 tahun yang harus menopang ekonomi keluarganya. Peduli sesama dan lingkungan menjadi misi yang menular ke banyak pihak, termasuk anak muda. Seperti kegiatan bakti sosial pengobatan dan konservasi lingkungan yang dilakukan tim Redemption Drop Wadah Kegiatan Kemanusiaan Anak Muda yang kali ini digawangi oleh mahasiswa Universitas Jayabaya di daerah Batur Dieng, Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah belum lama ini. Kawasan dataran tinggi Dieng yang terletak di wilayah Jawa Tengah, selain terkenal akan panorama dan kebudayaannya yang kental, juga mengalami degradasi lingkungan di sebagian wilayah. Hal inilah yang menginspirasi para anak muda yang tergabung dalam tim Redemption Drop. Sebuah wadah kegiatan kemanusiaan anak muda untuk mengambil tindakan nyata berupaya memperbaiki kondisi tersebut. Tim Redemption Drop kali ini melibatkan para mahasiswa dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Jayabaya atau Mapalaya. Tidak kurang dari 15 anak muda berpartisipasi aktif melakukan penanaman pohon di daerah Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sangat disayangkan terakhir faktor dari kerusakan alam ini terakhir kan kita lihat longsor terjadi di bulan-bulan Desember ini yang menewaskan sekitar 12 orang kalau saya tidak salah. Nah, ini sudah suatu pertanda bahwasanya alam sudah mengalami degradasi lingkungan, dan ini yang ingin kita sosialisasikan bagaimana masyarakat sekitar dan juga seluruh elemen-elemen bangsa ikut turut membangun untuk turut menjaga kelestarian alam di Dieng ini sendiri. Kita tidak ingin nanti 7-8 tahun lagi ke depan kita tidak ingin Dieng ini hanya tinggal kisah. Jadi untuk Dieng tahap awal ini kan kita di Dieng kedua ini tahap lanjutan yang dari tim Redo pertama. Jadi untuk penanaman kedua ini kita membawa 10.000 bibit pohon eukaliptus alba yang disumbangkan langsung dari Menteri Kehutanan. Nah, ketika ada satu kendala yang kita lihat ketika lagi tahap tim advance pertama nih, ketika ada angin besar disertai hujan, ini kita melihat fenomena ini merupakan fenomena biasa yang dianggap sebagai sama masyarakat sekitar. Tapi di satu sisi kami melihat bahwasanya ini suatu sikap keengganan alam bersahabat dengan manusia. Ya, jadi kami dengan membawa misi itu berusaha bagaimana kembali mereboisasi lahan dan merehabilitasi lahan, bagaimana petani ini agar tetap dapat menanam kentangnya, akan tetapi di satu sisi lahan tetap terjaga, lahan tetap lestari. Selain melakukan penanaman pohon, tim Redemption Drop juga memberikan pengobatan gratis kepada sekitar 300 kepala keluarga di desa setempat. Untuk pengobatan gratis sendiri ini kita merupakan wujud pengabdian kita terjun langsung ke masyarakat untuk melihat bahwasannya keadaan masyarakat ini seperti apa. Dan alhamdulillah antusias animo dari masyarakat sendiri sangat 100% mendukung dalam kegiatan pengobatan ini. Ya, dari 300 kakak kepala keluarga yang kita data, alhamdulillah sekitar 300 lebih yang datang, yang dari pasca zuhur sampai malam. Kendala-kendalanya sendiri penyakit yang biasa ya, faktor keadaan alam yang
lagi ini berubah, kebanyakan tentang apa sakit-sakit badan, flu-flu dan seperti biasa lah. Bagi para anak muda ini, berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat dimanapun berada menjadi suatu hal yang bermakna dan bermanfaat di dalam kehidupan. Kalau harapan ke depan, kita ingin bagaimana ini wacana yang ada sekarang ini ditulari, kita menularkan virus-virus bagaimana untuk kesadaran-kesadaran memperhatikan lingkungan dan memperhatikan sesama. Itu target utama kita untuk seluruh elemen, terutamanya mahasiswa. Dan yang kedua, masih banyak lagi kita membutuh dukungan seluas-luasnya, baik dari masyarakat, instansi pemerintahan, ataupun instansi swasta, untuk turut mendukung, berperan serta menyukseskan. Masih ada beberapa gunung lagi yang akan kita telusuri, yang akan kita rehabilitasi lagi. Kekayaan alam Indonesia sangatlah kaya, sangatlah indah. Jadi langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menjaganya, itu saja. Kita tentu menyambut baik gagasan itu karena memang pasti banyak manfaatnya. Bagi adik-adik mahasiswa tentu itu akan membuat mereka berpengalaman, empati kepada masalah-masalah lingkungan, sosial, kemasyarakatan. Dan kita harapkan juga kegiatan itu ada manfaatnya bagi lingkungan di Dieng dan masyarakat di Dieng. Jadi kami dari pihak universitas bersyukur Lexma mengambil inisiatif dan kami bangga pada mereka atas inisiatif tersebut ya. Melakukan kebaikan dan berbakti bagi sesama adalah salah satu hal yang tidak dapat ditunda. Memanfaatkan usia muda untuk melakukan kegiatan yang positif juga akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan orang lain. Pemirsa, masih banyak anak-anak yang terpaksa hidup dalam keprihatinan, bahkan harus berjuang untuk menafkahi keluarganya. Ya, di usianya yang memasuki 14 tahun, Musa harus mengisi waktu istirahatnya untuk berjualan manggis di Sentul, Jawa Barat. Usaha ini lahir dari keinginan Musa untuk membantu orang tuanya yang harus menafkahi 10 anggota keluarga dengan penghasilan yang pas-pasan. Bawa 4, manggisnya bawa 4 ikat, kadang 70, kadang 80. Musa ngambil 5.000, sisanya lagi buat bapak. Yang miskin semakin terhimpit, yang kaya semakin makmur. Kenyataan ini begitu terlihat saat melihat rakyat miskin berjuang hidup memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Adalah Musa, seorang bocah berusia 14 tahun yang seharusnya duduk di kelas 3 SMP. Namun karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, Musa baru dapat merasakan bangku sekolah di usianya yang ke-9 tahun. Coba Musa maju ke depan. Meskipun demikian, Musa masih tergolong beruntung dibandingkan dengan anak-anak lain di kampung Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Di kampung ini masih banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi, serta kurangnya kesadaran para orang tua untuk memprioritaskan pendidikan. Musa adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara. Ayahnya Edin bekerja sebagai kuli cangkul dengan penghasilan 25.000 sehari. Sementara ibunya Pipi adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab mengurusi 6 anaknya. Ya biasa nyangkul lah gitu, nyangkul sehari-harinya.
cuman satu harinya cuman 25.000. Kalau kerja, kalau nggak kerja ya udah gitu, nggak dapat gitu. Iya, iya. Ya kalau misalnya mau sih memang ada, cuman kadang-kadang uangnya kurang beres gitulah, kurang percepatan kalau misal di bangunan kurang lancar. Jadi Bapak kan tiap harusnya harus dapat tiap hari gitu maksudnya. Kalau misalnya dapatnya 1,5 bulan sekali mah repot buat makan gitu. Jika sedang tidak ada pekerjaan, Edin dan Pipi biasa mencari rumput untuk makan 12 kambing titipan tetangganya. Edin dan Pipi tidak pernah merasakan bangku sekolah. Maka tak heran jika mereka buta huruf. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari 8 anaknya, hanya 2 anak yang dapat mengenyam pendidikan hingga kelas 6 SD. Dan Musa adalah harapan terakhir keluarga ini. Kemauan Bapak jangan sampai seperti Bapak gitu. Bapak kan bodoh sekali gitu, nggak tahu apa-apa gitu maksudnya. Jadi jangan sampai seperti Bapak dan Ibu gitu. Dia tahu buat sendiri juga udah alhamdulillah gitu. Jangan sampai nggak tahu, kalau mau misalnya jalan kemana nggak tahu itu ada merek apa nggak tahu, jangan sampai begitu. Menjadi harapan keluarga tak lantas membuat hidup Musa lebih nyaman. Ia harus tetap bekerja mencari nafkah sepulang sekolah. Meski demikian, hasil rapot Musa selalu baik. Nilai rata-rata rapot terakhir Musa 80. Selain Musa, banyak teman-temannya yang berjualan sepulang sekolah. Tujuan mereka berdagang karena prihatin melihat kondisi ekonomi keluarga. Kalau pulang kerja mungkin dia sering bapak saya suruh untuk mengerjakan PR. Kalau dia tidak masuk, saya kasih tugas juga, sehingga nilai akademi dia tidak menurun karena banyak tugas-tugas yang masuk ke nilai sehari-harinya gitu. Mungkin untuk daerah sini maaf saja ya, karena di sini masih suasananya masih kampung dan masih penghuninya masih asli, jadi mungkin sebagian besar anak ini sudah bisa membantu orang tuanya setelah pulang ke sekolah gitu. Ya kemungkinan karena faktor ekonomi juga, karena orang tuanya mungkin berpenghasilan kurang, sehingga anak-anak ini sendiri mencari uang untuk membantu orang tuanya setelah pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Musa langsung pergi berjualan bersama keempat temannya yang lain. Mereka menjual manggis. Selain karena sedang musimnya, berjualan manggis cukup menguntungkan. Seharinya Musa bisa membawa 2 hingga 4 ikat manggis. Harga yang ditawarkan adalah 20 hingga 25.000 untuk 1 ikat. Cukup mahal karena Musa mengambil manggis tersebut lewat tengkulak. Biasanya Musa dan teman-teman menggunakan ojek menuju lokasi berjualan. Namun sering pula mereka menempuh jarak kurang lebih 2 km dengan berjalan kaki. Keinginan bekerja ini lahir karena keprihatinan Musa melihat perjuangan kedua orang tuanya. Soalnya kan jualan pisang. Terus ada yang nyuruh jualan manggis. Ya, aku jualan manggis aja. Pisang ini berapa modalnya? Pisang 10.000. 6.000 dijualan 10.000. Manggis 15, kalau 25. Kalau 20 10.000. Hasilnya bapak dan ibu udah tua karena kasihan. Suka duka kerap dialami Musa saat berjualan. Seringkali orang menawar dengan harga yang murah.
Namun tak jarang pula, Musa dan teman-teman dibayar lebih oleh para pembelinya. Kalau ada yang ngasih gitu, senang gitu. Sering? Iya. Bisa Pak, kalau ada yang nawarin 7.000 kalau maunya ibunya. Musa adalah satu contoh kehidupan nyata anak di Kampung Cipambuan, RT 2 RW 3 Kecamatan Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat, yang terbiasa membagi waktu bermain dengan bekerja. Sejak usia dini, Musa terpaksa harus mencari tambahan penghasilan untuk membantu keluarga bertahan hidup. Musa berharap ia bisa menggapai pendidikan lebih tinggi dan tak hanya terhenti di tingkat sekolah dasar seperti saudara-saudaranya yang lain. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, Musa juga berharap bisa mengangkat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik pula. Sekitar tahun 1970-an, kawasan Condet cukup terkenal dengan hasil perkebunannya. Konon, buah salak dari perkampungan warga Betawi ini tembus ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Sayangnya, kini di sepanjang jalan Condet Raya sudah dipenuhi bangunan. Lantaran tak mau ciri khas buah asal Condet itu punah, salah seorang warga bernama Abdul Qadir pun melakukan pelestarian dengan cara membuat kebun bibit. Berikut selengkapnya.